밖에 이 자리를 떠지렁치부터 Cause we're on a joyride Thought say speed it up 지금 기분 so high Driving so fast 나를 지나게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wan Ramadhani kelas 11 TJKT2. Di sini saya akan membahas section A bab 7 yaitu remote access. Jadi, remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Jadi, biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru seperti ini. Nah, untuk contohnya di sini saya akan tambahkan satu PC di sini. Kemudian kita sambungkan dengan kabel serial konsol. Kita pasangkan dari router ke PC, kita klik yang konsol. Nah, pada PC kita bisa pilih yang RS232 ya teman-teman. Nah, biasanya kita melakukan konfigurasi router itu melalui CLI. Nah, namun perlu diketahui pada perangkat router asli tampilan CLI seperti di paket tracer itu tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini. Dan masalahnya kabel serial konsol ini itu dia tidak panjang. Nah, bagaimana sih jika router berada di daerah A itu, sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah yang B atau di luar kota? Di sinilah kita bisa menggunakan yang namanya Telnet SSH yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, kita bisa buka routernya, lalu ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable, kemudian config. Dan selanjutnya kita bisa ketikkan line VTY 0 tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya itu kita bisa masukkan angka dari 1 sampai 15. Di sini saya akan menggunakan angka 2. Jadi angka 0 sampai 2 kan berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa pasang password telnetnya. Di sini kita ketikkan password. Saya akan menggunakan angka 1 sampai 5. Lalu kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login ini itu artinya saat user melakukan telnet, router itu akan meminta passwordnya. Selanjutnya kita bisa ketikkan transport input telnet. Selanjutnya kita bisa exit. Lalu kita ketikkan enable secret. Kemudian saya menggunakan passwordnya 1 sampai 5. Nah, password ini itu digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jadi jika tidak diatur saat remote dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujian telnet dari PC. Nah, jadi untuk pengujian itu pastikan si PC ini itu, saya menggunakan PC 7, dia sudah mendapatkan IP DHCP. Ini itu mau dijadikan sebagai remote. Nah, kalau sudah mendapatkan IP DHCP, kita bisa ke telnet atau SSH client. Ini kita pilih yang telnet. Lalu sini saya memasukkan IP yang VLAN 10. Kemudian connect. Nah, selanjutnya kita masukkan password yang tadi kita buat. Terus untuk masuk ke privilege kita ketikkan enable, memasukkan password yang enable secret tadi. Nah, ini sudah berhasil masuk. Jadi untuk konfigurasi kita bisa pakai di PC 7. Nah, sekarang kita akan coba telnet memakai username. Karena kalau misalnya telnet kayak tadi itu kurang aman, jadi kita harus menggunakan username agar lebih aman ya teman-teman. Dan sekarang kita konfigurasikan langsung saja ke router. Nah, terus kita ketik username. Jadi saya akan menggunakan nama username ulang. Lalu untuk passwordnya saya akan menggunakan 1 sampai 5. Dan enter. Kemudian kita coba ketikkan line VTY02. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan login lokal. Maksudnya itu kalau misalnya ada yang remote ke router, loginnya itu akan pakai username dan juga password. Nah, terus kita ketikkan transport input telnet. Nah, terus kita coba di PC 7, kita remote di PC 7, kemudian ke telnet. Ini kita ganti menjadi telnet. Untuk IP-nya sama seperti tadi.
Nah ini itu login menggunakan username. Tadi username saya itu menggunakan ulan. Lalu masukkan passwordnya. Nah ini baru benar ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke enable dulu, lalu masukkan password lagi. Selain internet ada juga yang namanya SSH. Tadi kan kalau kita pilih connection tipe itu ada dua, yaitu yang SSH dan juga yang telnet. Nah sekarang saya akan konfigurasikan agar kalau misalnya mau remote itu bisa pakai yang SSH, karena kalau menggunakan yang SSH itu sebenarnya lebih aman daripada yang telnet. Nah kita coba buka routernya. Sini kita exit saja terlebih dahulu. Nah terus kita akan membuat hostname-nya. Jadi hostname router ini kita akan ubah namanya. Lalu ketikkan hostname. Untuk nama hostnya itu saya menggunakan hostname ulan. Dan enter. Di sini sudah berubah menjadi ulan ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan membuat domain name. Jadi kita ketikkan IP domain name. Maaf ini kasih strip domain name lalu ulan.com, kemudian enter. Terus kita ketikkan crypto key generate, maaf ini typo, generate RSA. Nah di sini kita disuruh memasukkan bits. Nah bits sendiri yang dianjurkan itu ada 1024. Kita menggunakan ini saja, kemudian kita enter. Lalu ketikkan line PTY 0, saya menggunakan 2, kemudian enter. Terus jangan lupa ketikkan transport input SSH, karena kita akan menggunakan yang SSH. Lalu kita buka PC7 lagi. Nah, di sini untuk hostname kita menggunakan yang VLAN 10 saja, IP yang 10.1, kemudian username-nya ulan, kemudian connect. Nah, di sini kita bisa masukkan password, kemudian kita masuk ke enable. Nah untuk SSH ini juga sudah berhasil masuk ya teman-teman. Terus kita akan coba konfigurasikan IP di switch. Di sini saya akan menggunakan switch yang di tengah, lalu CLI. Kemudian kita masuk ke enable, lalu config. Nah terus saya akan masuk ke VLAN yang 10. Terus kita ketikkan IP address. Nah untuk IP address itu kita menyesuaikan VLAN-nya, karena kan di VLAN 10 itu menggunakan IP 10.10.10.1. Nah di sini saya akan menggunakan yang 32. Terus kita ketikkan subnet masnya, kemudian enter. Lalu kita akan tambahkan gateway-nya. Caranya itu ketikkan IP default street gateway. Nah untuk gateway-nya kita menggunakan yang 10.10.10.1. Kemudian kita cek dengan to show IP interface brief. Kemudian kita bisa spasi. Nah di sini untuk IP yang VLAN 10 itu sudah ada ya teman-teman. Nah kemudian kita akan buat yang VLAN 20. Jadi kita ganti menjadi 20. Lalu yang ini kita ganti menjadi 20.20. Lalu untuk gateway-nya kita ganti menjadi 20.1. Terus kita coba cek lagi. Nah di sini juga sudah muncul ya teman. Nah terus kita juga akan konfigurasikan SSH di switch. Nah, kita akan mengganti nama hostname-nya terlebih dahulu. Kita akan hostname ulan, kemudian ketikkan IP domain strip name, namanya itu sama, yaitu ulan.com. Kemudian konfigurasikan yang crypto key generate RSA. Kalau isikan 1024, kemudian ketikkan line PTY 02, lalu kita ketikkan transport input SSH. Kemudian kita ketikkan login lokal agar bisa memunculkan password dan username-nya. Terus kita exit.
kita akan membuat enable secretnya. Enable secret 1 sampai 5. Nah, kemudian kita ke isi 7. Kita ke telnet. Ini menggunakan yang SSH. Terus untuk hostname kita menggunakan yang 20.1. Untuk username-nya itu one. Kemudian connect. Nah, di sini masukkan passwordnya. Kemudian enable. Di sini masukkan password lagi. Nah, ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 7 dari saya. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.